mulai 10 hari terakhir ini bukan untuk riak ya, ini demi untuk menyemangati, juga memotivasi, memberikan suatu hikmah sharing besar, pengalaman ya, gitu ya Pak Ustadz ya. meniru Rasulullah. Ini kita tularkan, kita sharekan ke semua masyarakat. Rasulullah di 10 hari terakhir itu mengajak semua keluarganya, mengajak istrinya untuk i'tikaf di masjid di malam yang pertengahan malam sampai akhir malam. Ya, jadi waktunya beliau malam itu tidak habis untuk tidur, tapi sebaliknya untuk qiyamul lail, untuk berzikir, untuk berdoa, untuk beristighfar, untuk bertaubat. Itu 10 hari terakhir bersama keluarganya. Ini Rasulullah yang usahanya sudah jaminan. Dan namanya i'tikafan di masjid. Saya sudah mencoba di Baitur Rahman, ternyata penuh, Mbak. Alhamdulillah saya setiap malam di Baitur Rahman bersama anak-anak, dan anak-anak tuh enjoy. Nah kita akan bicara ini lebih lanjut ya Ustadz ya, sangat luar biasa. Saya tanya lebih lanjut lebih lama kita akan kepo banyak tentang ini, tapi setelah jeda yang berikut ini. Jadi tetap di Inspirasi Pagi. Waktu begitu cepat berlalu, seiring langkah dalam cerita, terbayang wajahmu dalam benakku. Kau adalah bintang yang terindah. Ayah, terima kasih. Telah dibuka Alex Muslim Collection cabang Logosari di Jalan Parang Kembang Raya nomor 12. Menyediakan berbagai macam kebutuhan busana muslim wanita mulai dari kerudung, manset, siput, pasmina, dan aneka busana muslimah dengan harga terjangkau. Alex Muslim Collection juga ada di Jalan Pemuda 30 Semarang dan Wahid Hasim 118 Sanggan Semarang. Mau cari kerudung? Ya di Alex aja. Mau jual tanah, rumah, mobil, atau motor? Atau mau mempromosikan usaha Anda? Iklankan saja di iklan Running Text Cakra Semarang TV. Murah dan efektif. Info lebih lanjut, hubungi Dwi di 024 746 5454. Kecil apapun usaha yang Anda miliki, agar dapat berkembang dan menguntungkan, maka promosi sangatlah penting. Promosikan usaha Anda di Cakra Semarang TV. Dapatkan paket harga iklan yang murah dan efektif. Bertemu kembali dengan saya Medi Rosa dalam program Target Investigasi. Para pejabat negara sekarang ini sudah lupa dengan perjuangan para berani, tajam, terpercaya. Ini terbukti selain anggota dewan, para kepala daerah hampir di seluruh Indonesia terlibat korupsi. Anda ingin tahu? Ikuti liputannya. Inilah Target Investigasi. Ribuan petani tembakau makin gencar melakukan perlawanannya lewat demi peristiwa inilah membuat masyarakat sudah tidak lagi mempercayai lembaga penegak hukum yang semestinya menjadi gawang keadilan. Kau belai aku, dalam sempitmu ajarkan ku tegar. Allah selalu bersamamu, Allah selalu bersamamu. Nah, masih di Inspirasi Pagi. Lagunya kamu terpukau ya, sangat terpukau. Agak miris gitu lagunya gimana gitu. Mas Ade, tapi sebelum kita balik ke tema kita pada pagi hari ini menyebut Lailatul Qadar, kita mau kepo sedikit nih.
ada informasi menarik dari Mas Ade. Wow, kabarnya ini Mas Ade akan melakukan sebuah penggalangan dana, gitu ya Mas ya, betul ya? Gimana Mas bisa diceritakan gimana? Sebenarnya ini inisiatif sendiri dari sama teman-teman juga. Ya, mau mengumpulkan dana, maksudnya gimana caranya kita donasi sama teman-teman buat membelikan ya keperluan lebaran gitu ya. Lebih ke berbuka puasa sebenarnya. Buat anak-anak yatim gitu di daerah Gunung Pati. Tepatnya di Desa Bibis RT 1 RW 2 Kelurahan Ngijo Gunung Pati Semarang. Dan itu mau dilaksanakan kapan tuh Mas Ade? Insya Allah Selasa besok. Selasa besok. Dan itu dibuka untuk umum ya? Iya. Kalau pemirsa ingin memberikan donasinya bisa lewat mana Mas Ade? Ini teman saya membuka rekening di Bank Mandiri Syariah. Bank Mandiri Syariah. Kalau misalkan ada pemirsa yang pengen ikutan membantu gitu, bisa dikirim ke nomor 200 701 8168. Ya, bisa diulang Mas? 200 701 8168. Bank Mandiri Syariah atas nama Lukman Muntaha. Kalau nomor teleponnya? Iya Mas. Nomor teleponnya bisa hubungi nomor saya. 085 640 975 384. Ya mungkin bisa lihat kopdar biar ngasih cash gitu ya Mas. Iya. Kali-kali cewek gitu loh Mas Ade. Insyaallah. Kamu itu sekalian nyomblangin. Dan bisanya nih telepon ke Cakra Semarang TV ya untuk menanyakan informasi lebih lanjut mengenai ini ya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk bersilaturahmi dengan siapa saja. Ini bisa bersedekah juga. Ya, membantu sesama. Nah, terima kasih Mas Ade atas informasinya. Sama-sama. Semoga lancar ya Mas Ade ya. Kita kembali ke tema kita hari ini dan tahu Ustaz nih yang kita tahu nih di bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Seperti yang kita sudah bicarakan tadi, keistimewaannya terkhususnya atau spesialnya di Lailatul Qadar sendiri itu seperti apa? Ya, jadi di Al-Quran jelas sekali ya. Ini Al-Quran itu kalam Allah ya. Jadi nggak main-main. Validitasnya 1.000.000% ya. 1.000.000% kebenarannya ya. Jadi inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu diturunkan di malam yang sangat mulia. Sebenarnya Lailatul Qadar ini malam yang dipersiapkan oleh Allah untuk turunnya Al-Quran yang menjadi petunjuk semua manusia. Hudal linnas. Hudal linnas. Nabi Muhammad ya. Hudal linnas. Hudal linnas itu manusia. Ya, manusia hudal linnas. Ya khususnya umat Muhammad ya, karena waktu sebelum Muhammad kan lain. Ada di bawah Nabi Isa kan, Nabi Musa dan lain sebagainya. Hudal linnas ini luar biasa. Ya, sebuah kitab suci yang sampai sekarang autentiknya terjaga 100%. Ya, oleh Allah dijaga sendiri oleh Allah sehingga manusia manapun yang akan memalsu pasti ketahuan. Yang akan merekayasa pasti ketahuan. Yang akan menerbitkan Al-Quran palsu, aspal pasti ketahuan. Tidak ada Al-Quran baru. Al-Quran yang dari dulu ya itu. Masalah penafsirnya itu macam-macam sesuai dengan keahlian yang menafsirkan, enggak masalah. Tetapi bahwa autentik kitab ini autentik dari zaman Rasulullah sampai sekarang ini belum pernah ada, Mbak. Di jagat manapun di dunia, bahkan di luar angkasa, bahkan di planet lain pun ada sebuah kitab suci yang benar-benar valid, konsisten sampai akhir zaman itu hanya Al-Quran. Wah, inilah yang perlu kita pahami betul. Sehingga untuk menyambut turunnya Al-Quran ini Allah juga menyiapkan malamnya, malam yang spesial. Dia adalah malam Lailatul Qadar. Selain ini memang bekal untuk umat Muhammad, sekaligus itu tadi Mbak, memberikan fasilitas ekstra kepada umat Muhammad agar umur yang sedikit bisa efektif dan efisien. Ya, sehingga diberi keistimewaan lebih baik dari 1000 bulan, khairum min alfi syahr. Lebih baik, bukan sama loh Mbak. Khairum min alfi syahr, lebih baik dari 10 bulan. 10 bulan itu 83 tahun. Jadi kalau kita beribadah, pada saat itu kita berzikir, beristighfar, bertobat, sholat, baca Al-Quran, pas pada malam yang penuh rahmat itu sama saja kita 83 tahun umur kita full untuk ibadah. Luar biasa. Bayangkan itu. Sekarang aja kita nih ya, sekarang ini kita ngitung misalnya, kita umur kalau sesuai sunnah Rasul itu 63 kan. Prosentasi kita beribadah setiap hari itu kalau dikalkulasi mungkin
dari 63 itu mungkin sekitar maksimal 30%-nya ya. Wow. Dipotong masa kecil kita nggak ngerti apa-apa ya sampai sekian tahun. Nah, sekarang bayangkan 83 tahun ini kita bisa full terhitung 100% ibadah. Bahkan lebih baik dari itu. Kenapa ini dijazakan? Naudzubillahi min dzalik, Masya Allah. Eman-eman. Manfaatkan betul. Dan ini nikmat. Kalau kita hayati betul, kita laksanakan dengan penuh kesadaran, lillahi ta'ala bersama anak istri, nikmatnya Mbak, Masya Allah. Anak-anak tak ajak ke simpang 5 dulu. Dia main sepatu roda, main skateboard, main macam-macam. Terus setelah itu dia masuk masjid, ya, masuk masjid dengan sangat ceria, ya. Dia ya ngaji semampunya, sholat semampunya, lucu itu anak-anak itu, Masya Allah. Jadi kita mulai memperkenalkan lah situasi religius masjid, terutama keberkahan dari Lailatul Qadar ini kita song-song bersama keluarga. Jangan sendirian. Kalau sendirian bete, Mbak. Nah, tapi itu rahasia Allah ya, maksudnya kita sebagai manusia tidak tahu ya kapan kita bisa dapat, kapan tidak. Tapi gini, jadi Allah itu tergantung hambanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri memulai suatu perubahan. Nah, nggak mungkin orang-orang yang leha-leha, tenang-tenang, nggak rekoso, nggak pernah bangun malam, tiba-tiba dapat Lailatul Qadar ini nggak masuk dalam sunatullah. Dan Allah itu juga tergantung persangkaan hambanya. Ana inna dzanni abdi bi. Aku tergantung persangkaan hambaku. Kita optimis. Kita dari awal udah fight dengan Ramadan. Ya. Tapi sebelumnya sebelum bulan Ramadan kita juga sudah fight. Udah persiapan juga. Kita udah persiapan juga. Jadi masuk Ramadan lebih fight lagi. Dari hari pertama, hari kedua, ketiga sampai 10 hari terakhir kita lebih fight lagi. Itu kan Rasulullah seperti itu ya. Lah, inilah orang-orang yang nanti akan dipilih Allah untuk diberikan Lailatul Qadar. Bukan orang-orang yang uri. Bahasa Semarang ya. Wah, katanya obatnya pas bulan Ramadan malam 27 ya. Malam 27. Aku malam 27 gak tidur lah, minum kopi sampai 1 ember. Wah, betul. Dia nggak tidur dalam 1 malam. Nah, ini beda. Tapi sebelumnya nggak pernah fight. Nah, sebelumnya nggak pernah fight. Ini namanya Boba Junior tadi yang saya ingin namanya uri itu loh, Mbak ya. Bahasa Semarangnya uri. Nah, jangan ya kita harus fight dari awal. Kalau udah terlanjur gimana? Waduh Pak, udah terlanjur nih. Saya baru dengar di Semarang TV sekarang ini baru nyadar. Tidak masalah. Allah sudah tahu ya. Tidak masalah. Allah lakukan perubahan, perbaikan. Maha pemurah ya, Allah maha pemurah, maha penyayang. Kalau ini kesempatan dihapus dosa, ini terbuka lebar, selebar-lebarnya. Jadi manfaatkan kita yang punya dosa banyak. Manusia itu kan tempatnya salah dan lupa, Mbak. Ala insanu mahalul khata' manusia. Manfaatkan betul ini malam-malam ini terakhir ini ya, malam loh, Mbak. Malam ya. Jadi istimewanya itu Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Bukan nahar ya, bukan siang. Nah, ngomong tanda-tandanya ini Lailatul Qadar seperti apa, Ustaz? Kalau boleh share, ada dengar-dengar malam harinya tuh lebih terang daripada malam sebelumnya. Nggak dingin, nggak panas, sejuk. Malam-malam ganjil di 10 hari bulan Ramadan terakhir. Seperti apa Pak sebenarnya? Ya jelas dari petunjuk Rasulullah itu memang sangat spesifik diperjelas timingnya adalah 10 hari terakhir. 10 hari terakhir di 2/3 malam. Ya. Jadi 2/3 atau 1/3 malam yang terakhir atau 2/3 malam yang udah lewat. Jadi kita kalau mau nyegat ya mulai jam 12 lah. Ya, jadi kita tidur dulu, ya jam 12 kita bangun. Kalau di Baitur Rahman itu jam 12:30 kita sholat bareng, Mbak. Sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat, bareng berjamaah. Mulainya 12:30 ya? 12:30, sampai kemudian kita zikir sampai subuh. Jadi Lailatul Qadar itu timingnya interval waktu 10 hari terakhir. Kemudian antara tengah malam sampai subuh. Ya. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amsalin ya hatta matla'il fajr. Sampai fajar. Ini istimewa sekali, Mbak. Jadi sesudah tarawih kita masih bisa ngobrol-ngobrol dulu atau tidur dulu kalau bisa. Biar nikmat Mbak ibadah. Kalau ibadah terlalu fisik dipaksakan, itu juga nggak mood, bete nanti, nggak nyaman. Jadi saya biasanya setelah praktek ya, kita tidur. Jam 11:30 kita berangkat. Itu tiap malam? Tiap malam, insya Allah 10 hari terakhir ini ya. Kalau anak-anak ngajak main, biasa berangkatnya jam 10. Ya, kita nggak tidur akhirnya. Tapi kalau kita bisa tidur dulu, 11:30 kita berangkat ke Baitur Rahman. Banyak Mbak di sana, Mbak. Ngajak orang-orang, ngajak anak kecil-kecil, ngajak saudara itu banyak. Saya kaget. Seperti di Mekah, Mbak, Masya Allah. Dan mereka itu tidak tidur loh, tidak pindah tidur. Mereka itu ibadah, ngaji, semangat, zikir, doa, subhanallah. Semua itu membuat kita tersemangati juga. Akhirnya kita nggak tidur juga. Tadinya kan kita kayaknya nih mau
ngantuk banget ya, mau ngantuk banget pindah tidur. Tapi ternyata menyerah begitu ya. Di sana situasinya sangat mendukung. Jadi kita akan nanti malam dibuktikan gitu. Nah jadi kalau tidak dari sisi sendiri dan juga lingkungan yang mendukung, kita akan bete lah ya, bete dan lulet. Kalah dengan ngantuk setan gitu. Tapi nanti kita akan cari tahu sesaat lagi pemirsa, kalau kita iktikaf itu apa saja, ibadah apa saja akan kita lakukan. Kita nanti akan tanya lagi kepada Pak Ustadz. Tapi setelah jeda iklan berikut ini, tetap di Inspirasi Pagi. Ayah, terima kasih